Ada seorang pengusaha besar, berumur sekitar 65 tahun. Hartanya banyak, asetnya sudah sangat sulit untuk dihitung. Setiap bank dia mempunyai deposito. Suatu ketika bapak pengusaha ini didatangi teman wartawan. Terjadilah dialog. Teman wartawan ini bertanya kepada bapak pengusaha tersebut, "Pak, iya, umur bapak berapa, Pak?" "Umur saya?" "Iya, umur bapak." "Umur saya baru 7 tahun." "7 tahun?" "Iya, 7 tahun." "Anak bapak?" "Anak saya baru 1." "1?" "Iya, 1." "Harta bapak?" "Harta saya?" "Iya, kalau tidak salah baru sekitar 10 sampai 15 juta rupiah." Lalu kemudian teman wartawan ini berkata kepada bapak tersebut, "Kenapa bapak berdusta? Bapak bilang umur bapak baru 7 tahun. Padahal sepengetahuan kami bapak sudah berumur 65 tahun. Kemudian bapak bilang anak bapak 1, padahal anak bapak banyak. Kemudian bapak bilang harta bapak baru sekitar 10 sampai 15 juta rupiah. Padahal kalau kami tidak salah, harta bapak banyak. Aset bapak sudah sangat sulit untuk dihitung. Bahkan setiap bank bapak mempunyai deposito. Kenapa bapak berdusta?" Sambil tersenyum agak getir, bapak pengusaha ini berkata kepada teman wartawan, "Betul, kamu betul, nak. Umur bapak 65 tahun. Tapi rasa-rasanya umur yang 65 tahun ini baru 7 tahun yang memang benar-benar ada artinya di hadapan Allah. Baru 7 tahun yang memang benar-benar sujud di hadapan Allah. Baru 7 tahun yang memang benar-benar mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya." Mengenai anak bapak, kamu benar, anak bapak banyak. Tapi rasa-rasanya di antara anak bapak yang banyak ini, baru 1 orang yang menjadi sebuah hati belahan jantung. Cuman 1 yang bisa penerus cerita pelanjut sejarah. Cuman 1 yang menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Lalu kemudian mengenai harta bapak, kamu benar, harta bapak banyak, aset bapak sudah sangat sulit untuk dihitung. Bahkan setiap bank bapak mempunyai deposito. Tapi rasa-rasanya di antara harta yang banyak ini cuman baru sekitar 10 sampai 15 juta rupiah yang memang benar-benar bapak belanjakan di jalan Allah. Selebihnya akan menjadi rebutan ahli waris bapak." Ikhwanul muslimin, jangan-jangan kita-kita ini adalah bapak yang tadi. Atau jangan-jangan bapak yang tadi adalah kita-kita ini. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita-kita ini bukanlah bapak yang tadi. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang ada nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak yang diberikan, berapa yang menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, yang bisa menjadi penerus sejarah pelanjut cerita? Dari sekian banyak harta yang diberikan, berapa yang sudah dibelanjakan di jalan Allah yang artinya akan menjadi milik kita? Karena itu saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebuah hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum diminta pertanggungjawaban tentang 4 persoalan. Apa yang 4 itu? Pertama, an umrihi fima abadahu. Umur yang diberikan kau pergunakan untuk apa? Allah berikan umur kepada kita, ada yang 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Dari semenjak akil balik sampai ajal merenggut nyawa, kau pergunakan umurmu kemana? Ikhwanul muslimin, bukankah setelah kehidupan yang sekarang ini akan ada kehidupan kembali? Apa kata Allah dalam Al-Quran?
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dulunya kita itu mati, lalu kemudian Allah hidupkan kita, lalu kemudian Allah matikan kita kembali, dan kemudian Allah hidupkan kita kembali. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban. Ikhwanil muslimin, kita sering main-main, padahal malaikat maut tidak pernah main-main. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Kemudian yang kedua, wa an sababihi fima abana. Masa muda yang diberikan. Allah berikan kepada kita masa muda. Kau pergunakan masa mudamu untuk apa? Atau hanya sebatas untuk hura-hura? Atau hanya untuk bermaksiat? Atau hanya mengandalkan masa mudamu untuk melakukan sesuatu yang mungkar? Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebab kenapa? Semua orang yang muda tua saat ini, orang yang sudah berumur saat ini, pernah mengalami masa muda. Lalu coba kita tanyakan kepada diri kita, waktu kita masa muda, kita pergunakan masa muda kita kemana? Maka selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masa muda yang Allah berikan saat ini kepada para pemuda-pemuda, maka pergunakanlah untuk di jalan Allah. Pergunakan kesehatanmu untuk di jalan Allah. Sebab Allah ciptakan kita ke muka bumi ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, kata Allah. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi mada amila bi. Ilmu yang diberikan kau amalkan untuk apa? Untuk mencerdaskan umatkah, atau hanya untuk membodoh-bodohkan umat yang sudah bodoh? Maka ilmu yang diberikan Allah akan minta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan harta dari mana kau dapatkan dan kau belanjakan ke mana? Perhatikan baik-baik. Dari 4 persoalan ini, nomor 1, Allah cuma bertanya satu, kemana kau gunakan umurmu? Yang kedua, Allah juga cuma bertanya satu, kau kemanakan masa muda? Yang ketiga, Allah juga cuma bertanya satu, kau amalkan ilmumu kemana? Tapi nomor 4, Allah bertanya 2, dari mana kau dapatkan dan kau belanjakan kemana? Untuk itu, selagi kehidupan masih dalam diri kita, masih ada dalam dunia ini, sehingga masih bisa beramal kepada Allah, segala bentuk apa yang Allah berikan kepada kita, marilah untuk saling menjaga, marilah kita manfaatkan, kita pergunakan semaksimal mungkin, supaya nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin.